Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Nuwasil. Ya betul. Nah, kita akan lanjutkan pelajaran silsilah kita di dalam membahas kitab silsilah akidah. Alhamdulillah, ya, kemarin setelah kita selesai membahas kitab silsilah yang pertama, yaitu kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabili Rasyad li Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, dengan syarah Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Insyaallah sekarang kita akan melanjutkan silsilah yang kedua, yaitu akan membaca kitab Al-Aqidatul Wasithiyah li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, dengan menggunakan syarah Fadilatul Syekh Al-Alamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, ya, yang sekarang beliau menjabat sebagai mufti am, Grand Mufti Arab Saudi, alimun kabir. Nah, sebelum kita masuk ke kitab ini, ke kitab Al-Aqidatul Wasithiyah, kita akan sedikit kenalan dulu dengan penulisnya, yaitu adalah yang kita kenal yang masyhurnya dengan Syekhul Islam, ya, syekhnya agama Islam. Taib. Kita akan sedikit menceritakan bagaimana kisah-kisah yang sebagian kisah yang terjadi dari beliau, kemudian nama beliau, sifat-sifat beliau dan semisalnya. Nah, nama beliau sebagaimana yang tertera di cover kitab ini, Ahmad. Ya, namanya Ahmad Ibn Abdul Halim, bapaknya Abdul Halim berarti. Ibn Abdussalam kakeknya. Ibn Abdullah, Ibn Abdul Qasim, Ibn Muhammad, Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah. Naam, berarti Taimiyah itu bukan nama bapaknya, ya, nama buyutnya, nama kakeknya gitu ya. Nah, akan tetapi yang masyhur justru beliau dengan nama kayak gitu, Ibnu Taimiyah, dengan nama Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan kunyah beliau Abul Abbas. Siapa? Abul Abbas. Naam. Adapun beliau diberi lakap dengan Ibnu Taimiyah atau dengan Taimiyah, nah, itu ada perselisihan di tengah-tengah para ulama menjadi dua pendapat. Di antaranya kanat ummuhu tusamma Taimiyah, ya, ibunya beliau itu misalkan dzukira anna jaddahu Muhammadan, bahwasanya kakeknya Ibnu Taimiyah yaitu Muhammad, kanat ummuhu tusamma Taimiyah, ibunya itu dinamai dengan Taimiyah. Wa kanat wa'idatan, yang mana ibunya tersebut, ibunya Muhammad berarti kakeknya Syekhul Islam, itu adalah wa'idah, ya, orang yang suka memberi nasihat dan semisalnya. Fanusiba ilaiha wa urifa biha, kemudian dinisbatkanlah kepadanya, Syekhul Islam dinisbatkan kepada ini dan dikenal dengan Ibnu Taimiyah. Nah, adapun lahirnya beliau lahir hari Senin pada tanggal 10 Rabiul Awal di suatu daerah yang bernama Harran. Ya. Ya.
sanata ihda wa sittina wa sittimi'ah, tahun 661 Hijriah. Kemudian beliau, ya, karena di negeri beliau, di tempat beliau pada saat itu ada peperangan, ya, ada hancurnya yang namanya peradaban, karena ada, ya, seperti yang antum tahu, mereka orang-orang Mongol dan semisalnya gitu kan, sehingga beliau bersama bapaknya, keluarganya pergi ke Damaskus dalam keadaan beliau masih kecil. Istilahnya hijrah lah ceritanya gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian di antara faedah yang sangat penting untuk kita ketahui, beliau ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu belum menikah. Ya, beliau belum menikah. Kenapa? Dijelaskan oleh para ulama sekarang. Karena beliau itu memang orang yang sangat sibuk dengan ilmu, sibuk dengan jihad. Ya, bukan dalam rangka membenci atau menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga di antara sebabnya, wallahu alam, dikatakan karena beliau tuh suka dipenjara, bahkan 6 kali kurang lebih dipenjara beliau semasa hidupnya beliau. Dan di penjaranya beliau ini itu bukan cuma di satu tempat, kadang di Baghdad, kadang dioper kemana, kadang dioper kemana, kadang dioper kemana, kadang kemana. Jadi ketika bernikah, khawatir nanti akan menelantarkan keluarganya. Lalu di antara kisah pilunya beliau juga, ya, Masya Allah. Seperti halnya Imam Ahmad, ya, menikah di umur tua. Kenapa? Ya karena beliau memang mendapatkan fitnah seperti yang didapatkan juga oleh Ibnu Taimiyah di masa beliau, ya, kalau beliau dulu zaman-zaman fitnah Mu'tazilah. Kita akan sedikit juga berikan gambaran bagaimana semangatnya beliau di dalam belajar ilmu agama. Kana Ibnu Taimiyah rahimahullah mundu sigharihi mustaghriqul awqat fil jaddi wal ijtihad. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, dari kecilnya beliau adalah orang yang halo, sebentar. Ini kalau ditelepon lagi nanti. Baik. Nah, beliau adalah orang yang betul-betul meluangkan waktunya untuk selalu bersemangat di dalam belajar ilmu agama. Bahkan beliau telah menghafal Quran di usia kecil. Setelah hafal Quran, beliau menyibukkan diri untuk menghafal hadis, menghafal fiqih, bahasa Arab. Sampai-sampai beliau itu sangat menonjol di dalam perkara itu semua. Naam. Dan juga beliau, ya, sami'a ghairi kitabin ala ghairi syekh dzawir riwayat as-sahih al-aliyah. Beliau, na'am barakallahu fikum, itu juga mendengarkan kitab-kitab yang banyak kepada selain daripada satu masyayikh yang memiliki riwayat-riwayat yang sahihah, memiliki riwayat-riwayat yang tinggi. Nah, dan juga tentang masalah diwan-diwan Islam seperti
Musnad Ahmad, Sahih Bukhari, Muslim, Jami' Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Sijistani, Nasa'i dan semisalnya, ya fa innahu rahimahullah sami'a kulla wahidin minha iddata marrat. Beliau telah mendengar semuanya itu lebih dari sekali. Dan kitab hadis yang paling pertama kali dihafal oleh beliau itu adalah Al-Jama' Baina Sahihain. Kitab Jama' Baina Sahihain. Ya, jadi Sahih Bukhari Muslim digabungkan. Kemudian dihafal oleh beliau. Ya, dihafalkan oleh beliau. Wa qalla kitabun min fununil ilmi illa waqafa alaih. Dan ya, sedikit dari kitab dari fan-fan ilmu melainkan apa? Beliau telah menelitinya. Beliau telah membacanya. Naam. Ya. Ini ungkapan qalla di sini. Dan di sini qala Ibnu Katsir rahimahullah, qara'a Ibnu Taimiyah rahimahullah bi nafsihi al-katsir minal kutub. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah telah membaca kitab yang sangat banyak. Ini kata muridnya Ibnu Katsir. Wa talabal hadis, dan menuntut ilmu hadis, wa lazama sama' bi nafsi muddat as-sinin thumma ishtaghala bil ulum wa kana dzakiyan. Dia orang yang cerdas. Katsirul mahfud, banyak sekali hafalannya. Fasara imaman fi tafsir wa ma yata'allaqu bih, yang berkaitan dengan tafsir, usulnya dan semisalnya. Arifan bil fiqhi wa ikhtilafil ulama wal aslain al-Qur'an wa sunnah wa nahwi wal lughah wa ghairi dzalik min al-ulum an-naqliyah wal aqliyah wa ma takallama ma'ahu fadilun fi fannin min al-funun al-ilmiyah illa dhanna anna dzalika al-fan fannuh. Ya, tidaklah ada seorang yang dia memiliki keutamaan berbicara dengan Syekhul Islam Taimiyah fi fannin minal funun, pada suatu fan dari cabang-cabang ilmu agama yang ada, dari cabang ilmu ilmiah, melainkan orang tersebut akan menyangka ini adalah keahliannya Syekhul Islam. Orang yang belajar fan tafsir bicara sama Syekhul Islam, oh ini ternyata keahliannya ini. Orang bicara hadis, oh ternyata keahlian ini. Orang bicara, ya, Masya Allah. Makanya digelar dengan Syekhul Islam. Far'ahu arifan bihi mutqinan lahu. Beliau adalah orang yang sangat paham terhadap ilmu dan orang yang mutqin. Ya, wa ammal hadits fa kana hafizan lahu matnan wa isnadan. Beliau hadis itu dihafal matan dan sanadnya. Mumayyizan baina sahihi wa saqimi, tahu yang dhaif, tahu yang sahih. Arifan birijalihi mutadallian min dzalik, beliau tahu rijalul hadis, beliau sangat paham ya terhadap rijalul hadis. Walahu tasanifu katsiratan, memiliki tulisan yang sangat banyak. Wa ta'liqu mufidatun fi usulul furu', dan ta'liq yang sangat bermanfaat dalam usul dan furu'. Ini kata Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Kemudian di antara kisah yang terjadi pada beliau, beliau pernah mengislamkan orang Yahudi dalam keadaan beliau masih kecil. Ya, ini Anda perhatikan ikhwanah kisah kayak gini supaya nanti ada faedahnya. Nah, Kana Ibnu Taimiyah rahimahullah fi halis sigharihi idza arada dhahaba ila al-kitab ila al-kuttab ya'tariduhu rajulun yahudiyyun. Ya, dikatakan di sini di dalam yang Anda bawakan di sini, dulu Syekhul Islam Taimiyah ketika beliau masih kecil, idza arada dhahab ila al-kuttab, ketika mau pergi ke kutab ini jamak dari kutub. Ya. Kitab-kitab yang tulisan, ingin nulis yang beliau tulis. Maka beliau itu biasa ya'tariduhu rajulun yahudiyyun, dihalang-halangi oleh seorang lelaki dari kalangan Yahudi. Kana manziluhu bitariqi, karena tempat tinggalnya orang Yahudi ini itu memang tempat jalannya beliau kalau mau pergi, gitu kan ya. Wa kana ma'al yahud masail yas'aluhu anha. Dia bersama orang Yahudi tersebut terdapat
masail-masail yang biasa ditanyakan tentangnya. Lama kana yadhhar ala Ibnu Taimiyah min adz-dzaka wa kana yujibuhu anha sari'an hatta ta'ajjaba minhu. Nah, karena Syekhul Islam ini adalah orang yang sangat tampak kecerdasannya, ya beliau ini menjawab pertanyaan yang diajukan oleh apa? Orang Yahudi tersebut dengan jawaban yang cepat sampai orang Yahudi ini takjub. Wah, ini masih bocil, keren banget itu ya. Tsumma kullama jataza Ibnu Taimiyah bil Yahud yukhbiruhu bi asya' mimma yadullu ala butlani ma alaihi hadzal rajul Yahudi. Kemudian ya ketika beliau lewat situ, maka beliau akan mengabarkan orang Yahudi ini tentang perkara-perkara yang menunjukkan atas batilnya akidah Yahudi. Ditunjukin aja terus gitu. Setiap lewat tunjukin, terus tunjukin. Fa aslamal Yahudi. Akhirnya Islam nih orang Yahudi. Ini masih kecil Ibnu Taimiyah. Ya, belum besar. Ini udah kayak gini. Wa hasuna Islamu, dan Islamnya Islam yang baik. Wa kana dzalika bi barakati Syekh ala shighri sinni. Ini diantaranya disebabkan keberkahan yang Allah berikan melalui Syekhul Islam Taimiyah di atas umur yang kecilnya beliau. Masya Allah. Dan di antara kisah menarik juga kita akan bawakan tentang kekuatan hafalan beliau. Supaya tahu ya bagaimana derajat Ibnu Taimiyah ini. Qala Jamaluddin, min ajaibi ma waqa' fil hifdhi fi ahli zamanina Syekhul Islam Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah. Di antara perkara-perkara yang sangat ajaib, yang sangat mengherankan, yang memang terjadi di dalam hafalan orang yang ada di zaman kita, yaitu adalah hafalannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Fa innahu kana yamurru bil kitab marratan mutala'ah. Beliau biasa ya membaca kitab, satu kali membaca fayun qasyu fi dhihni, kemudian tertancap di akal beliau langsung. Ya, terukir langsung di benak beliau. Wa yanqaluhu fi musannafatihi bi lafdhihi wa ma'nahu. Dan beliau menukilkan di dalam tulisan-tulisan beliau dengan lafadznya dan dengan maknanya. Ajib. Kalau kita udah ngafal Quran ulang-ulang enggak hafal-hafal. Ini beliau Masya Allah. Kemudian berkata Umar Ibnu Ali Al-Bazzar, muridnya Ibnu Taimiyah, ikhtassallahu Ibnu Taimiyah bi sur'atil hifdzi wa ibta'in nisyan. Allah telah mengkhususkan Ibnu Taimiyah untuk memiliki hafalan yang kuat dengan cepat dan lambat lupanya. Ya, lambat lupanya. Lam yakun yaqifu ala syai'in aw yastami'u li syai'in ghaliban illa wa yabqa ala khatirihi. Tidaklah beliau ketika meneliti suatu perkara, ya, membaca suatu perkara atau mendengar suatu perkara, seringnya melainkan perkara tersebut tertancap di benak beliau. Imma bilafdhihi aw ma'nah. Ya, imma bisa yang tetap tersebut memang lafadz-lafadznya atau dari sisi maknanya saja. Tapi ini kan menunjukkan kekuatan apa? Hafalan beliau. Ya seperti ada yang terjadi yang ana pernah ceritakan ke antum, ada orang Mongol yang saling berdebat berdua gitu kan. Syekhul Islam nggak bisa bahasa Mongol. Ini dua berseteru, perdebatan dengan debat yang ya itulah. Kemudian Syekhul Islam datang, dengerin mereka debat, ya kata Syekhul Islam, saya akan bawa kamu ke hakim. Kan nggak ada saksi. Saya tahu Anda yang menjadi saksi siapa? Yang menjadi saksi adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu sendiri. Ya, bagaimana caranya? Beliau mengulangi apa yang diucapkan mereka berdua. Ini orang ngomong kayak gini, tadi jawab gini. Ini ngomong gini, tadi jawab gini. Ini ngomong gini, jawab gini. Ajib. Ini di luar nalar beliau ini. Masya Allah. Rahimahullah rahmatan wasi'ah.
Lihat di sini. Berkata Umar bin Ali Al-Bazzar, muridnya beliau juga. Lihat. Min a'jabil asyal lati tadullu ala quwwati hifdz Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, di antara perkara yang sangat ajaib, yang aneh, yang menunjukkan tentang kekuatan hafalnya, kuatnya hafalan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala, annahu fi manhatihil ula bi Misra. Ya, beliau pada saat itu lagi di Mesir. Sannafa iddata kutubin sigharan wa kibaran. Beliau menulis beberapa kitab, baik kitab kecil atau kitab yang besar. Wa dzakara fiha ma mahtaja ila dzikrihi min al ahadits wal athar wa aqwalil ulama. Nah, kemudian ini awal beliau di Mesir nih, ya. Kemudian beliau menyebutkan di dalam tulisan-tulisan beliau itu apa yang dibutuhkan oleh beliau dari penyebutan hadis-hadisnya, asar-asarnya, aqwal ulama, asmaul muhaddisin, nama-nama para ulama muhaddis, wal muallifin, nama para ulama yang menulis kitab, wal muallafatihim, dan juga kitab-kitab yang mereka tulis namanya apa. Wa aza kulla syai'in min dzalik ila naqilihi wa qailihi bi asma'ihim. Dan beliau menisbatkan segala sesuatu dari itu semua kepada yang berbicara, ya, kepada yang menukilkan dengan nama-namanya juga. Misalkan kitab ini dinukilkan ini, ya, di kitab ini namanya dia ini muhadisnya ini segala macam. Wa dzakara asma'al kutub allati dzukira fiha, beliau juga menyebutkan nama-nama kitab yang beliau sebutkan di dalam tulisan-tulisan beliau. Wa ayyu mawdi'in huwa minha kullu dzalika badihah min hifdhi. Dimanapun tempatnya dari tulisan beliau yang beliau tulis di situ, itu semua berasal dari hafalannya beliau. Jadi referensi catatan kakinya tuh apa-apa tuh dari hafalannya beliau tulis. Nukilan-nukilannya dari hafalannya beliau. Li annahu lam yakun indahu hina idzin kitabun yutali. Karena pada saat itu, ya, pada saat di Mesir beliau tidak punya, ya, kitab yang bisa beliau mutalaah. Sebentar ya. Ya, enggak punya kitab yang beliau apa? Untuk baca. Waktu birat hadhil kutub. Kemudian kitab-kitab ini diujilah. Falam yujad fiha bihamdillah khalalun wala taghayyurun. Tidak ada satupun kecacatan, tidak ada satupun perubahan dari yang ditulis oleh Syekhul Islam dengan aslinya. Ajib. Wa min jumlatiha, di antara kitabnya adalah As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul. Ini di antara keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Bayangin. Ya. Ajib. Taib. Di sini ada, ya, sedikit lagi yang menunjukkan tentang hafalan beliau. Qadima ahadu ulama Halab ila Dimashq. Ada salah seorang ulama dari negeri Halab, nggak tahu di mana ini, ana belum cek. Ke Dimashq, ke tempat beliau. Wa qala, berkata, sami'tu fil bilad bi sabiyin yuqalu lahu Ahmad Ibnu Taimiyah. Ini masih bocah nih, sobi. Ya. Masih kecil. Saya telah mendengar kabar ada di Dimashq ini, di suatu tempat ada anak kecil yang namanya Ahmad Ibnu Taimiyah. Wala usariul hifdzi, katanya dia hafalannya kuat. Ya. Faqad ji'tu qasidan li Ali arahu. Dan saya rela datang, ya, ke Damashq supaya saya pengen ngelihat ini bocah bagaimana sih, gitu, kurang lebih gitu ya. Faqala lahu Khayyat, hadhihi tariqu kutabi, ya. Wallahu alam Khayyat di sini mananya apa? Apakah mungkin apa namanya? Iya, menjahit, Allah alam. Apa kata dia, tukang Khayyat ini, kepada ulama yang datang dari negeri itu, dari tempat yang bernama Halab? Hadhihi tariqu kutabi, ini jalan dia kalau mau nulis, lihat sini. Tungguin aja di sini. Ya. Dia pasti lewat sini. Wa huwa ilal an majaa, dia sampai sekarang belum lewat, belum datang.
Tungguin aja. Faq'ud indana sa'ah yaji. Udah tungguin dulu sesaat, insyaallah bakal datang nanti. Bakal lewat. Ya aburu alaina dhahiban ilal kutab. Fajala Syekh Al-Halabi qalilan. Famarra sibyan. Syekh duduk sebentar, tiba-tiba lewatnya anak kecil. Faqala Khayyat li Syekh Al-Halabi, hada sabil ladzi ma'ahu lauhul kabir wa Ahmad Ibnu Taimiyah. Ini anak kecil yang bersama dia bawa-bawa papan gede itu Ibnu Taimiyah. Itu Ahmad itu yang antum maksud. Oh ya, kebayang ya? Lalu duduk ini mana bocah gitu kan? Kalau zaman sekarang mah bawanya bukannya papan buat nulis, ya. Zaman sekarang bawa pancingan, bawa bola, apa lagi? Aduh, parah. Bawa kartu buat digetok di ubin ya Allah. Fanadahu Syekh. Ini Syekh alimun kabir memanggil. Sini. Faja'a ilai, datang lah ya, dipanggil gitu kan. Ini masih kecil nih ya, kawan. Fatana wala Syekh wal lauha fanadhara fihi. Kemudian Syekh ya mengambil papan yang ada yang dibawa sama Ibnu Taimiyah ini. Kemudian ngelihat apa dalamnya. Kemudian berkata Syekh ini, ya waladi, wahai anakku, imsa hadza hatta umliya alaika syai'an taktubuhu. Hapus dulu ya. Sehingga nanti saya bisa tuliskan untukmu sedikit dari hadis yang nanti kamu bisa tulis. Kan dia kan tujuannya untuk apa? Mau nulis hadis kan bawa-bawa papan kayak gitu. Nah, dapat ulama nih langsung. Masya Allah ya. Fafa'ala, kemudian Syekhul Islam ini Ahmad ngapus. Ya masih kebayang enggak? Allah alam berapa tahun di sini. Fa'amla alaihi min mutunil ahadits 11 atau 13 hadits. Kemudian Syekh ini menulis kurang lebih matan 13 hadis atau 12 hadis. 11 atau 13 hadis. Wa qala lahu, berkata kepada Syekhul Islam, iqra hadza, baca ini. Falam yazid ala an ta'ammalahu marrah ba'da kitabatihi iyahu thumma dafa'ahu ilaihi. Kemudian ya setelah membaca enggak lebih dari yang telah dia teliti cuma 1 kali doang setelah ditulisnya. Naam, untuk Ibnu Taimiyah ini thumma dafa'ahu ilaihi, kemudian intinya enggak dilihat lagi. Wa qal asmi'u ila alayya, coba dengarkan kepada saya yang 12 atau yang 13 ini. Fa qara'ahu alaihi hifdhan. Dibacalah kepada Syekh ini dari hafalannya. Udah semua dibaca dari hafalan, baru sekali. Fa qala lahu ya waladi, ya berkata lagi, wahai anakku, imsa hadza, coba hapus lagi. Fa fa'ala, dilakukan. Fa umla alaihi idda asanid intakhabaha. Kemudian saya akan tuliskan sanad-sanadnya. Tsumma qala ikra hadza, baca. Fa nadhara fihi kama fa'ala awal marrah, ya diteliti, dibaca sekali. Fa qama asy-syekh wa huwa yaqul in 'asha hadza sabi la yakunanna lahu sya'nun 'azim. Ini kalau anak kecil ini bakal hidup ke depannya, dia akan memiliki perkara yang sangat besar. Betul lah. Ya. Fa inna hadza lam yura mithlu, karena enggak pernah dilihat orang yang kayak gini. Ya. Syekhul Islam. Makanya kata Syekh Utsaimin, adanya Syekhul Islam ini ayatun min ayatillah, di antara tanda-tanda kebesarannya Allah Azza wa Jalla. Nah, adapun guru-gurunya beliau ini, beliau biasa mendengar hadis dari Ibnu Abdul Daim, Ibnu Abi Al-Yasar, wa Syekh Samsuddin Al-Hanbali. Lumayan banyak di sini. Bahkan dikatakan oleh Muhammad Ibnu Abdul Hadi, muridnya beliau, Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala kurang lebih telah mendengar dari guru yang lebih dari 200 guru. Nah, adapun murid-muridnya beliau banyak sekali gitu ya. Di antaranya yang masyhur Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadi, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Muhammad bin Ahmad bin Utsman Az-Zahabi, gitu ya. Muhammad ibn Muflih, ya, Al-Hanbali, Ibnu Katsir, Umar bin Ali Al-Bazzar,
Ahmad ibn Hasan ibn Qudamah, Muhammad bin Syakir al-Kutabi, Sulaiman as-Sarasari, Umar ibn al-Wardi, Muhammad ibn Sayyidun Nas, ila akhirih. Banyak ini yang masyhur-masyhur ya. Nah, adapun sanjungan ulama terhadap beliau sangat banyak banget di sini. Di antaranya berkata Al-Qadhi Ibn Daqiq Al-Aid, "Lamma ijtama'tu Ibn Taimiyah, ra'aitu rajulan kullul ulum." Ketika kita berkumpul dengan Ibn Taimiyah, saya berkumpul ya Ibn Taimiyah, maka saya lihat dia adalah seorang lelaki kullul ulum baina ainai. Itu semua ilmu tuh di depan matanya dia. Ya khudhu ma yurid wa yada'. Dia mau mengambil yang mana yang diinginkan dan mau meninggalkan yang mana yang diinginkan. Seakan-akan di depan ilmu semua. Sat. Masya Allah. Nah, banyak sekali pujiannya. Adapun mu'alafat beliau, tulisan beliau, kurang lebih ya, beliau telah menulis kitab 500 mujallad. Berapa 500? 500 jilid. Nah, di antaranya yang kita baca di sini, ya, Aqidah Al-Wasithiyah. Adapun kisah tawadhu'nya beliau, masya Allah, beliau sangat tawadhu' orangnya. Walaupun alim demikian, tapi apa? Sangat tawadhu, dan zuhudnya beliau, wah, sangat jelas. Beliau adalah orang yang sangat zuhud. Bahkan dikatakan di sini oleh Umar bin Ali al-Bazzar, muridnya beliau, laqad ittafaqa kullu ma ra'a Ibn Taimiyah, khususan man atala mulazamatahu annahu ma ra'a mithlahu fi zuhdi fi dunya. Ya. Ya, dan sungguh telah sepakat orang yang melihat Ibn Taimiyah rahimahullahu taala secara khusus adalah orang-orang yang telah mulazamah lama dengan beliau, bahwasanya tidaklah ketika melihat Ibn Taimiyah, tidaklah beliau melihat orang yang zuhudnya seperti Ibn Taimiyah di dunia ini. Saking zuhudnya. Dan saking apa? Zuhudnya. Hatta laqad sara dzalika masyhuran bihaitsu qad istaqarra fi qalbil qarib wal ba'id. Sampai-sampai hal tersebut sangat terkenal dan sangat tertancap di hati orang yang jauh atau orang yang dekat dengan beliau. Min kulli man sami'a sifat bi sifatihi ala wajhiha, bal law su'ila 'amiyun min ahli baladin ba'idin man kan azhad ahli hadzal asr. Bahkan ya, sampai-sampai orang awam nih kalau ditanya yang dia tinggalnya di negeri yang jauh dari tempatnya Syekhul Islam, di daerah yang jauh dari tempatnya Syekhul Islam, siapa orang yang paling zuhud di zaman sekarang? Wa akmalahum fi fardi fuduli dunya, fi rafdi fuduli dunya. Dan siapa orang yang paling sempurna di dalam meninggalkan kelebihan-kelebihan dunia ini? Wa ahrasahum ala talabil akhirah. Dan siapa yang paling semangat untuk menuntut akhirat? Laqal, maka akan menjawab orang awam tersebut, ma sami'tu misl Ibn Taimiyah rahimahullah. Ya, tidak pernah saya mendengar yang semisal dengan Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Maji. Ya. Ini diantaranya ya. Nah, banyak sekali kisah-kisah beliau, kisah yang mengharukan, ya, kisah yang masya Allah pelajaran buat kita semua. Bahkan juga beliau pernah memiliki kisah yang unik, ya, bersama musuh-musuhnya beliau. Bagaimana akhlaknya beliau yang pernah ana cerita. Ketika beliau menulis kitab Istighatsah gitu ya, dihalang oleh Abu Bakar, lupa, bersama teman-temannya gitu kan. Kemudian beliau dihakimi di situ. Ya, dihakimi dan kemudian kedengaran oleh penguasa, kedengaran oleh pihak yang berwenang, sehingga dia ini, si Abu Bakar ini dicari oleh orang-orang.
ya, ingin dihakimi juga. Sehingga beliau kabur ke sana ke sini dan bingung, nggak ada tempat kabur. Kemudian Syekhul Islam menawarkan untuk kabur di dalam rumahnya. Ajib, ya. Itu nggak bisa, kecuali orang-orang yang jiwanya apa besar. Ya. Orang dicari gara-gara beliau, ini beliau malah umpetin. Ya. Nah, kemudian kita lengkap kewafatnya beliau. Karena kalau ceritakan sepenuhnya tentang beliau itu sangat panjang. Beliau ini wafat di malam Senin tahun atau tanggal 20 Dzulqa'dah tahun 728 Hijriah. Wa dzalika biqul'ah Dimashqi allati kana mahbusan fiha. Beliau itu di suatu tempat masih di Dimashqi meninggal. Yang mana beliau itu apa? Dalam keadaan di penjara meninggalnya. Ya, meninggal dalam keadaan di penjara. Tahun 728. Dan beliau ya meninggal di akhir-akhir hayat beliau dalam keadaan baca Quran. Beliau membaca surat Innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Baru beliau meninggal. Jadi setelah membaca apa? Ayat tersebut. Innal muttaqina fi jannati wan nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Meninggal di situ. Ajib. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan beliau di penjara kurang lebih sebagaimana anak katakan tadi, ya, lumayan sering, ya. Lumayan apa? Sering 6 kali bahkan lebih. Wallahu a'lam. Adapun umur beliau, hidup beliau kurang lebih 67 tahun. Lebih sebulan. Ya, 67 tahun. Dan beliau tidak menikah. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ya. Kemudian jenazahnya beliau ukhrijat janazatul Imam Ibnu Taimiyah ila Jami' Dimashq, ya. Kemudian dikeluarkanlah dari penjara tersebut jenazah beliau dan disolatkanlah di Dimashq, Masjid Jami' Dimashq. Wa shallu alaihi adh-dhahr, ya. Wa kana yawman mashhudan, ya. Dan hari itu hari yang sangat, ya, menjadi hari-hari yang masyhudan. Lam yu'had bi Dimashq mithluh. Yang sangat terkesan, yang belum pernah ada pemandangan yang demikian semisal itu sebelumnya di Dimashq. Wa qala rajulun bi sautin murtafi'. Berkata seorang, ya, dengan suara yang lantang, hakadza takunu janaizu a'immati sunnah. Demikianlah, ya, jenazahnya imam-imam sunnah. Fabakan nas bukaan katsiran. Maka manusia menangis, ya, sangat banyak menangis. Washtadda ziham, dan sangat padat sekali. Wa alqan nas ala ni'ashihi manadilahum. Kemudian manusia itu berusaha untuk, ya, memberikan kerandanya beliau. Terus wasaran na'ash ala ru'us yataqaddam taratan wa yata'akhir taratan. Kemudian keranda tersebut terkadang ke depan, terkadang ke belakang, saking banyaknya orang. Ya, saking apa? Banyaknya orang. Wa khurajat janazatuhum min babil farad wazdahaman nas ala abwabil Madinah jami'an lil khuruj wa adumal amru bi sawqil khail wa taqaddam fi shalah alaihi. Hunak akhuka Abdurrahman. Kemudian yang mensolatkan adalah saudaranya beliau Abdurrahman. Wadufina waqtal asar. Kemudian lihat, di waktu zuhur disolatkan, baru dimakamkan ketika waktu asar. Karena saking padatnya. Au qablaha biyasir ila janibi akhihi Syarifuddin Abdullah di Maqabir Sufiyah. Naam. Beliau atau dikatakan sebelum asar dengan sedikitnya, hampir masuk waktu asar gitulah, ya. Dan beliau dikuburkan di samping saudaranya beliau Syarifuddin Abdullah
di kuburan Sufiyah. Balagha adadul ladzina hadaru janazatal Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah aktsar min 500,000 syakhs. Kurang lebih yang hadir jenazahnya beliau itu adalah lebih dari 500.000. Ya, 500.000 orang. Ya. 500,000. Bukan alfin wa 500. Nah. Wallahu a'lam. Qala al-arifun bi tarikh, orang yang sangat paham ilmu tarikh, lam yusma bi janazati bi janazah mithla hadzal jama' illa janazah al-Imam Ahmad. Belum pernah didengar jenazah sebanyak ini yang hadir ya kecuali jenazahnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Memang beliau adalah imam sunnah beliau. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Masyaallah ya. Ini di antara kisah beliau. Nah, ini kita berkenalan dengan penulisnya. Terakhir, sebelum kita tutup, kita sedikit kenalan dengan kitabnya Aqidah Wasithiyah. Nah, sebab ditulisnya kitab Aqidah Wasithiyah ini, ini sebenarnya beliau diambil dari judulnya dari sebab adanya akidah ini, kitab Aqidah Wasithiyah ini. Yaitu adalah ada salah seorang qadhi dari negeri Wasit yang diberi nama dengan Syekh Al-Qadhi Radiyuddin Al-Wasiti, itu pernah datang ke Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala tahun 698. Tadi beliau lahir tahun berapa? 698. Berarti umurnya berapa itu? 698. 37-an. Baik. Fadzakara lahu ma asaba biladil Iraq min hajamati Tatar. Kemudian beliau menceritakanlah apa yang alami oleh negeri Irak dari ini orang-orang Tatar ini, rusuh mereka. Dan kejahilan yang merajalela di situ, sedikitnya ilmu dan banyaknya bid'ah. Karena bid'ah itu muncul di Irak itu fi waqtin mubakkir. Dia di waktu yang awal. Jadi awal-awal bid'ah itu muncul apa? Banyaknya dari Irak. Nah, bila akhirihi terus kemudian beliau Al-Qadhi ini meminta kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala untuk menulis kitab akidah. Ya. Beliau enggak mau. Karena apa? Udah banyak yang nulis kitab akidah. Humaydi, Syekhul Bukhari menulis kitab akidah. Muhammad bin Aslam At-Tusi, Syekhul Bukhari telah menulis kitab akidah. Ahmad bin Hanbal, Bukhari dan yang datang setelah beliau menulis kitab akidah. Inna fi i'tiqadil a'immah mustakfan. Sesungguhnya di dalam akidah a'immah yang dituliskan itu sudah cukup. Sudah cukup, enggak saya nulis lagi. Akan tetapi Qadhi Wasit ini memaksa Ibnu Taimiyah untuk menulis. Akhirnya apa? Fakatabtu lahu, saya nulis kitab untuk beliau, Usul Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah fi waraqat. Ya, di kertas-kertas selingan. Yang beliau tulis ini pada saat itu dari ba'dal asar beliau tulis dari ba'dal asar sampai mendekati maghrib dan selesailah ya kitab Aqidah Wasithiyah. Dinamai Wasithiyah itu masyhur ya, sebab apa? Karena ini kitab akidah jawaban bagi permintaan seorang qadhi yang hadir dari negeri Wasit. Jadi namanya Aqidah Wasithiyah. Dan enggak lama ya kitab Aqidah Wasithiyah tersebut nuskhahnya tersebar luas. Ya. Nuskhahnya tersebar luas. Dan memang di antara yang terkenal itu tulisan-tulisan Ibnu Taimiyah itu biasanya jawaban dari pertanyaan. Seperti contohnya Tadmuriyah
Ini tadmuriyah ini adalah jawaban dari ahli tadmur. Seorang talib yang dia dari suatu tempat yang bernama Tadmur meminta ke Syekhul Islam Taimiyah untuk apa? Menuliskan, bertanya tentang perkara-perkara masalah asma wa sifat dan masalah takdir dan semisal. Akhirnya dijawab oleh beliau. Nah, jadi di antara kitab-kitab beliau itu kayak gitu, sebuah jawaban. Di antaranya Aqidah Al-Wasithiyah. Nah, adapun syarahnya adalah syarah Syekh Al-Alamah Mufti Diyar Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala wa ra'ah wa saddadah wa tala umrah. Allahumma amin. Nah, insyaallah ini mungkin pertemuan pertama kita masih mukadimah ini dulu, baru insyaallah besok hari Sabtu kita lanjutkan masuk ke dalam kitab. Nah, wallahu a'lam bishawab. Hah? Ba'dal asar. Sebelum maghrib. Qablal maghrib. Bukan kubail. Kubail itu mendekati maghrib. Sebelum maghrib. Ya mungkin 1 jam atau 1 jam setengah selesai. Ya. Dan orang-orang paham. Kita untuk memahami apa? Harus pakai syarah. Karena ya sedikitnya ilmu di zaman sekarang. Jadi harus disyarah dengan jelas. Makanya dijelaskan oleh di antara Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab beliau Bayanu Fadli Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf, penjelasan tentang keutamaan ilmu salaf di atas ilmu khalaf. Salaf itu lebih sedikit bicaranya, khalaf lebih banyak bicaranya. Ya, banyak pembicaraan yang panjang lebar. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Lahuna jazakumullahu khairan katsira. Waffaqanallahu wa iyyakum liman yuhibbu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.